Pertama, tentang sitasi atau mengutip. Mengutip itu sebenarnya kita artikan sebagai upaya kita sebagai seorang akademisi ya, untuk jujur dan menghargai karya orang lain. Jadi kata kuncinya dalam mengutip itu adalah jujur dan menghargai. Jadi kalau pengen tidak terindikasi plagiarisme ya harus jujur. Sebenarnya kata kuncinya di sini. Jujur artinya memberitahu kepada pembaca tentang asal-usul sebuah konsep atau sebuah kalimat atau sebuah paragraf atau sebuah ide atau sebuah data yang kita tuliskan di laporan kita, di artikel kita, di skripsi kita, itu didapat dari sumber yang mana. Harus jujur, harus dituliskan. Maka konsep pertama dalam menulis dan agak terhindar dari plagiat adalah jujur. Yang kedua adalah menghargai atau mengakui, pengakuan terhadap karya-karya atau ide orang lain. Jadi konsep mengutip itu sebenarnya sesederhana ini. Bisa jadi artikel kita itu, kalau saya melihat tugas-tugas mahasiswa yang dikirimkan itu mayoritas isinya kutipan. Tidak masalah dalam tahap-tahap tertentu, asal ada upaya jujur dan menghargai di sini. Menjadi sebuah masalah ketika banyaknya kutipan itu tanpa disertai upaya jujur dan menghargai, artinya tanpa disertai referensi yang mengikutinya. Nah, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan dosa besar di akademik itu adalah plagiarisme ini, ketidakjujuran ini. Maka fungsi dari mengutip, menyitir, mensitasi adalah pertama adalah upaya kejujuran, upaya penghargaan, dan memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada pembaca terkait dengan referensi yang menjadi dasar analisis, yang menjadi dasar data, yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Yang mana petunjuk ini bisa membimbing pembaca yang lainnya, pembaca untuk bisa memeriksa langsung terkait dengan sumber-sumber ini. Ini kayaknya di ilmu hadis hal ini masuk ya. Supaya apa tuh? Sanad yang bersih kayak gitu-gitu kan. Selanjutnya, format kutipan. Karena ada banyak yang bingung ini. Ini di Usuluddin pakainya footnote atau pakainya di body text atau pakainya endnote. Nah, itu banyak yang bingung intinya. Secara umum, semua format kutipan ini yang ada 3 jenis ini semuanya nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Semuanya sama. Maka konteksnya adalah kita ikuti aturan yang berlaku sesuai dengan konteks di mana karya teman-teman ini akan dipublikasikan atau akan dijadikan sebuah syarat. Kalau memang konteksnya adalah penulisan skripsi, ya maka format yang mana nih? Ya ikuti buku panduan atau pedoman skripsi di kampusnya, di fakultasnya, atau di prodinya kalau memang berbeda-beda. Tapi saya bisa pastikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini format yang sudah disepakati adalah dalam bentuk yang pertama ini, yaitu in-text. Artinya sumber kutipan dituliskan bersambung dengan yang dikutipnya, dengan paragrafnya. Ada banyak jenisnya in-text ini. Ada yang pakai angka kayak IEEE. Itu in-text juga, tapi yang digunakan di Usuluddin dan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini pakai APA. Yang dalam kurung nama, koma, tahun. Nah, itu silakan teman-teman mahasiswa dibaca lagi, dibuka kembali pedomannya. Ada lagi format footnote. Dari namanya udah kelihatan ya letaknya, berarti format ini dilihat dari sisi letak nih. Kalau footnote berarti letak kutipannya itu ada di kaki, ada di bawah. Dulu sebelum pedoman yang sekarang itu kita pakai footnote juga. Biasanya kalau di Mendeley style yang digunakan Murabian atau CMS, Chicago Manual of Style. Ada juga yang menggunakan endnote dari sisi letak ya. Ini konteksnya ketika kita mengirim keluar. Kalau di Usuluddin udah pasti in-text. Mirip dengan footnote kalau endnote, namun disimpan di akhir. Kalau footnote kan di setiap kutipannya, di setiap halamannya itu dipasang. Ini hanya sebagai pengetahuan saja.
Cara mengutip. Nah, ini di kegiatan yang sebelumnya, walaupun ini kegiatan pertama, sebenarnya sudah ada kegiatan pendahuluan di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Teman-teman mahasiswa masih kebingungan dengan cara mengutip. Secara garis besar ada 3 cara mengutip. Adalah pertama quotation atau kutipan langsung. Kalau kita mau pakai ini yang paling mudah biasanya, karena tinggal copy paste kan, artinya kutipan yang kita tuliskan ini sama persis dengan sumber asalnya. Kalau kutipan langsung, maka perhatikan aturan-aturannya. Ini di pelajaran bahasa Indonesia ini sebenarnya. Misalnya ketika kurang dari 3 baris, maka itu integral dengan paragrafnya, nyambung, dan diberi tanda petik 2, kutip. Tapi kalau lebih dari 3 baris, maka paragraf baru menjorok ke dalam tanpa perlu tanda petik misalnya. Nah, ini kalau quotation ini harus diperhatikan benar-benar. Ada juga kutipan pakai paraphrase. Ini kutipan tidak langsung berarti, ini kutipan bebas, membuat redaksi ulang dari ide orang lain yang sedang kita kutip itu. Yang ketiga adalah diringkas, agak mirip dengan paraphrase sebenarnya, bahkan ada orang yang menggabungkan saja karena saking miripnya, yaitu menyampaikan ide utama menjadi lebih ringkas. Karena kadang-kadang agak mirip juga dengan paraphrase, tidak perlu dipermasalahkan. Kesemua teknik ini, kesemua cara ini, mau langsung, mau paraphrase, mau diringkas, ini semuanya harus menyebutkan sumber. Nah, cara menyebutkan sumber inilah Turnitin itu masuk di sini nantinya. Cara menyebutkan sumbernya ada yang pakai angka, ada yang pakai nama kemudian tahun, ada yang pakai footnote. Nah, ini di sini masuk Turnitin. Turnitin. Mohon maaf, Mendeley.